Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini menangkap rencana Tuhan. Hari-hari ini pemerintah sedang memperlakukan PPKM. Informasi yang kita terima bahwa semenjak PPKM ini diberlakukan, COVID-nya menurun. Tapi buat para pengusaha, baik yang tinggi, menengah, sampai yang ke bawah, saya lihat di medsos itu mereka ada yang berteriak bahwa omsetnya turun. Sebagai karyawan, beberapa karyawan dan pada umumnya karyawan itu bekerja WFH, bekerja dari rumah. Mungkin karyawan berkata gini, asik, gua kerja di rumah jadi lebih santai kerjanya seperti itu. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya mau mengingatkan kita, siapapun kita, baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai pengusaha, sebagai kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, apapun jabatan kita yang kita percaya kepada Kristus, kasih Tuhan, seharusnya kita menangkap apa Tuhan maksud Tuhan dengan PPKM ini. Waktu berdoa, Roh Kudus ingatkan saya bahwa PPKM ini diberlakukan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mempergunakan waktu lebih lagi untuk berdoa. Mungkin selama ini kita sudah berdoa, tapi yang Tuhan mau kita itu lebih lagi merendahkan diri. Kita lebih lagi menggunakan waktu kita untuk kita itu meratap, minta belas kasihan Tuhan. Khususnya kita anak Tuhan yang mengaku barisan depan anak-anak Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat. Mari lewat kebenaran firman Tuhan hari-hari ini saya mau mengingatkan kembali, kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di sini ada tahapan-tahapan dalam 2 Tawari ini berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Artinya ada action, ada tindakan yang kita lakukan. Dan berdoa dan mencari wajah Tuhan. Artinya kita benar-benar meratap di hadapan Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita bukan hanya berdoa, meratap, lalu kita tidak bertobat. Yang Tuhan mau adalah dari diri kita sebagai anak Tuhan, kita bertobat. Kita tanggalkan hidup kita yang serampangan, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, dari penyimpangan kita, termasuk diri saya di dalamnya. Kita bertobat, lalu kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kita satu hati dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita satu hati bergandengan tangan unity. Untuk kita berdoa buat bangsa kita. Karena firman Tuhan jelas dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lama atau tidaknya keterpurukan bangsa kita akan kesehatan dan perekonomian yang sedang terpuruk ini, itu terletak di tangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seharusnya kita yang take over atas bangsa kita, karena firman-Nya ada bahwa kesejahteraan kota itu terletak kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karenanya PPKM ini yang Tuhan mau, kita tuh nangkep. Tuhan tuh lagi teriak, lagi ngomong, ayo lebih lagi berbalik dari jalan kita yang jahat. Ayo lebih lagi minta belas kasihan Tuhan. Kita sama-sama, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini, sungguh yang mungkin masih cuek buat bangsa kita, bahwa dunia ini keadaannya semakin gak baik, bangsa kita gak baik. Oleh karenanya kita lakukan bagian kita. Kita bukan hanya tahu firman ini, tapi kita menjadi orang yang menghidupi pelaku firman, yaitu menjadi orang yang berdoa, berbalik dari jalan kita yang jahat. Kita merendahkan diri, kita ucapkan berkat, kita minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kita.
Supaya apa? Waktu Tuhan melihat dari sorga anak-anaknya sudah unity, anak-anaknya sungguh-sungguh berdoa meratap buat bangsa ini. Saya percaya hati Tuhan gak tahan, Tuhan masuk dan Tuhan segera memulihkan bangsa kita. Gunakan PPKM ini dengan sebaik mungkin. Pergunakan waktu yang berharga ini untuk berdoa buat bangsa kita. Karena saya percaya waktu kita sungguh-sungguh dari hati kita, bertobat dari hati kita, meratap dari hati kita, kita minta belas kasihan Tuhan dari hati kita. Saya percaya Tuhan itu akan cepat-cepat memulihkan bangsa kita dan memberkati bangsa kita. Tuhan berkati.